Perkenalkan, nama saya Vanessa Restu Putratama, NPM 211200282, dan ini rekan saya Imam Fatoni, NPM 21120280. Kami dari kelompok B, terdiri dari kelompok kecil yang menjalankan tugas untuk membuat visual. Kami akan menjelaskan karakteristik terlebih dahulu dari pembelajaran media berbasis visual. Yang pertama, memberikan pengalaman visual. Nah, tentu bahan visual dalam konsep media pembelajaran visual merupakan setiap gambar, model, benda, atau alat-alat lain yang memberikan pengalaman visual atau dilihat secara langsung, nyata gitu. Bahan visual ditampilkan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperjelas konsep abstrak. Media visual memperkenalkan, membentuk, memperkaya, dan memperjelas konsep abstrak kepada siswa. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan. Media visual membantu mengembangkan pengetahuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, membantu kegiatan siswa. Media visual mendorong siswa lebih aktif dan komunikatif dalam kegiatan siswa lebih lanjut. Nah, itu tadi karakteristik dari pembelajaran menggunakan media visual. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Imam. Pagi, Pak. Gimana? Jadi rumah perjalanan Aman, lancar. Banyak ibu balap dan Belum. waduh, dikasih salam berapa? Alhamdulillah, 5.000. Cukup ya? Cukup. Hari kali ini sebelum mengawali pembelajaran, mari kita berdoa. Dipimpin Mas Imam. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita akan belajar tentang menjaga kelestarian lingkungan kita. Nah, bagaimana cara mencintai lingkungan? Ada yang tahu sebelumnya? Dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, betul sekali. Mencintai lingkungan adalah cara kita untuk ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Mencintai lingkungan dapat dilakukan secara sederhana. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan? Seperti tadi, Tidak membuang sampah sembarangan. nah, betul. Seperti tidak membuang sampah sembarangan. Nah, untuk tidak membuang sampah sembarangan, kita dianjurkan untuk membuang sampah pada tempatnya, di tempat sampah yang sudah disediakan atau diselokan. Tidak boleh diselokan atau di sungai. Nah, menjaga kelestarian lingkungan juga bisa dengan membuang sampah pada tempatnya. Tidak dianjurkan untuk membuang sampah di selokan ataupun di sungai. Jadi dilarang. Pengelompokan sampah berdasarkan jenisnya ada 3. Atau organik, non-organik, dan B3. Ya, betul. Ada organik dan non-organik, dan ada B3. Nah, Bapak akan menjelaskan cara membedakan sampah organik dan non-organik dan B3. Nah, pastikan anak-anak semua sudah tahu bahwa di setiap jalan di kota ada tempat sampah berwarna merah, hijau, biru, dan kuning. Ini memiliki ya, sampah yang berbeda-beda pengelolaan sampahnya. Nah, yang pertama sampah organik dulu. Sampah organik pengertiannya yaitu sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Nah, sampah organik ini dapat diolah sebagai pupuk kompos. Jadi menghemat dan tidak perlu membeli pupuk kompos karena bisa diuraikan. Selanjutnya, pengertian dari sampah non-organik adalah sampah yang tidak mudah membusuk seperti kantong plastik, botol minuman, kaleng, dan sebagainya. Nah, sampah ini dapat didaur ulang kembali sebagai kerajinan. Misalnya kita bisa membuat kerajinan dari botol bekas untuk dibuat
dibuat gantungan tembok. Nah, yang terakhir ini ada sampah B3. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun. Jadi berbahaya, jangan didekati. Oke. Contohnya adalah limbah rumah sakit, limbah pabrik, bahan elektronik dan lain sebagainya. Nah, ini semua limbah dari rumah sakit, limbah dari pabrik dan bahan elektronik lainnya ini bisa berbahaya untuk mencemari lingkungan dan kesehatan kita. Makanya perlu kita jauhi. Nah, apa itu daur ulang sampah? Ada yang tahu? Daur ulang sampah adalah proses pengubah bahan yang dapat didaur ulang menjadi yang baru. Nah, betul Mas Pak. Daur ulang sampah adalah proses pengumpulan bahan yang dapat didaur ulang atau sampah itu sendiri yang bisa didaur ulang untuk menjadi sesuatu yang lebih berharga. Jadi tidak terbuang sia-sia. Misalnya daur ulang sampah yang plastik. Nah, contoh daur ulang sampah plastik tadi dahulu, seperti wadah minuman, plastik dan limbah rumah tangga. Nah, kalau gelas misalnya botol gelas kaca yang beli di supermarket. Terus selanjutnya kertas. Nah, ada kertas seperti karton, majalah atau surat kabar, koran. Kertas ini penguraiannya termasuk cukup cepat, yaitu 2 minggu sampai 5 tahun. Itu termasuk tergolongan cepat. Karena yang selanjutnya yaitu plastik, penguraiannya lebih dari 500 tahun. Kamu nggak akan bisa membayangkan sampai sana, ya. Jadi jangan buang sampah plastik sembarangan. Lebih baik di daur ulang atau dipendam. Ya. Nah, itu dia. Tadi kan Bapak sudah melihatkan gambar-gambar atau warna dari tempat sampah. Ada di sisi kota pasti ada. Apakah Mas Imam pernah melihat? Lihat. Tapi sudah tahu belum fungsi-fungsi dari tempat sampah yang berwarna ini? Nah, Bapak jelaskan ya. Dari sampah yang berwarna merah terlebih dahulu, biasanya berwarna merah atau kalau di tempat terbuka itu menjadi oranye ya, karena panas dan hujan. Ini biasanya ada tulisannya, yaitu sampah untuk B3 atau sampah yang berbahaya, mencemarkan lingkungan. Yang selanjutnya yang hijau ini ada sampah organik, yang biru ada sampah daur ulang, yang kuning ada sampah non organik. Nah, ini tadi adalah warna-warna dan fungsi dari tempat sampah. Jadi Mas Imam nanti kalau lagi jalan-jalan atau kemana, jadi tahu untuk membuang sampah kertas itu di mana, kertas ini, terus sampah botol kaca itu di mana, itu kan tahu gitu. Terus sampah apa lagi? Nah, itu tadi penjelasan Bapak terkait materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan terkait materi tentang lingkungan hidup ini? Cukup. Nah, berarti besok kalau disuruh mengerjakan atau ada tugas tentang terkait pembelajaran ini sudah paham ya? Ya. Nah, ya udah. Sekarang kita siap-siap untuk pulang. Mas Iman dipimpin berdoa. Doa baik. Doa selesai. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada fungsi dari pembelajaran menggunakan media visual. Fungsi media pembelajaran berbasis visual yaitu media pembelajaran berbasis visual menurut Eka merupakan media yang tidak memiliki unsur suara atau hanya dapat dilihat. Media visual merupakan media yang memiliki peran penting dalam pembelajaran. Contohnya yaitu 1. Fokus. Media visual berfungsi sebagai alat bantu menarik dan mengarahkan perhatian siswa agar dapat berkonsentrasi
pada materi pelajaran. 2. Antusias. Siswa sangat terbantu dengan hadirnya media visual pelengkap teks dalam pembelajaran. Sebab dengan media visual, siswa dapat lebih antusias dalam menyimak materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengarahkan. Seringkali siswa merasa bosan terhadap materi yang disampaikan. Hanya dalam bentuk teks, materi yang ditampilkan dengan media visual, siswa dapat lebih diarahkan agar siswa tidak bosan untuk memperhatikan materi pembelajaran. Nah, itu tadi karakteristik dan fungsi dari pembelajaran menggunakan media visual. Sekian dari kelompok visual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.